Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dananjoyo Karsoedi Wiono. Di sini saya minta maaf sebelumnya ke Pak Baidwi karena saya waktu itu tidak ikut presentasi kelompok saya karena ada halangan, dan kebetulan kelompok saya juga banyak yang sedang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Maka dari itu susah untuk mensinkronkan antara jadwal kita semua. Waktu itu sempat ingin diulang, tetapi karena banyak yang berhalangan, jadi tidak menjadi diulang. Baik Pak Bay, di sini saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Saya ingin presentasi dari kelompok saya, yaitu yang berjudul Kode Etik Advokat. Sebelum itu saya dari kelompok 5 yang terdiri dari Andika Apisena Setiawan, Malik Muhammad Akbar, Dian Novianti, Dananjoyo Karsoedi Wiono, Evi Andila Rahayu, Dimas Danu Wicaksono, MD Fajikrian, Salsabila Fakriyah, dan Fitria Puspita Rahmandinta. Nah, baik, sekarang di sini saya akan presentasi langsung. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai kode etik dalam Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002. Dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, undang-undang dasar, lawan berperkara, rekan advokat, ataupun masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Oke, akan saya lanjut ke slide berikutnya. Lalu, kode etik advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya, maupun dalam kegiatan di muka pengadilan, baik beracara dalam maupun luar pengadilan. Martiman 2000. Oke, kode etik advokat dapat dikelompokkan dalam 1. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya, kode etik dalam hubungan advokat dengan klien, kode etik dalam hubungan dengan teman sejawat, kode etik dalam cara bertindak menangani perkara, dan yang terakhir, kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum, undang-undang, kekuasaan, dan pejabat pengadilan. Oke, saya di sini akan lanjut, yaitu poin-poin penting kode etik advokat di Indonesia. Nah, kepribadian advokat. Advokat dapat menolak atau memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan sara, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Officium nobile. Hubungan dengan klien. Nah, di sini ada hubungan dengan klien, yaitu advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya. Lanjut, hubungan dengan teman sejawat. Nah, ini ada penjelasannya. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajiban apabila masih ada terhadap advokat semula. Cara bertindak menangani perkara. Surat-surat kepada teman sejawat dalam suatu perkara yang dibuat dengan membubuhkan catatan sans prejudice tidak dapat ditunjukkan kepada hakim. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan pihak lawan. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Oke, selanjutnya ketentuan lain tentang kode etik advokat di Indonesia itu pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang dilarang, termasuk pemasangan papan nama yang berlebihan, kantor advokat atau cabang yang diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan martabat advokat. Tidak dibenarkan. 16 advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurus apabila timbul perbedaan dan tidak dicapainya kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan klien. Nah, ini ada Kongres Indonesia 1 tahun 2008. Ada SK-nya nomor 8 KAI strip 1/V/2008. Menetapkan kode etik advokat tanggal 30 Mei 2008, lingkup internasional dikenal International Code of Ethics by International Bar Association. First adopt 1956, berpusat di lanjut pengertian kode etik advokat. Ini ada dua pendapat ahli ya. Yang pertama itu Muhammad Sanusi. Dia berpendapat bahwa kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, ini ada lagi menurut Siddhartha, kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah kode etik advokat Indonesia. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini, yang berlaku baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara, praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Undang-undang ini itu yang dimaksud adalah Undang-Undang Jabatan Advokat. Dalam perkembangan di Indonesia, diketahui beberapa kode etik, antara lain Kode Etik Advokat, Ikatan Advokat Indonesia, atau yang disingkat dengan IKADIN, disahkan Munas Advokat Indonesia 1 tanggal 10 November 1985, Kode Etik bersama IKADIN Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, atau yang disingkat dengan IPHI, ditetapkan di Jakarta tanggal 8 April 1996. Kode Etik Advokat Indonesia dibuat bersama IKADIN, AAI, IPHI yang telah disebutkan tadi, dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI. Juga ada Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM. Kemudian kita ke slide selanjutnya, fungsi dan peran kode etik advokat. Nah, sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengembangan profesi, Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan material para anggotanya. Nah, di sini kita tahu ada peran kode etik. Kode etik ditujukan untuk melindungi keanggotaan etik anggotaannya, mementingkan dalam pengembangan menghadapi kualitas tindakan profesi dalam tindakan yang kode etik sebagai mengatur pelindung dari hubungan campur antar tangan pihak anggota kode etik luar atau mengatur perilaku hubungan yang tidak antara profesi adil. Kemudian selanjutnya ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas moral. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis. Dan yang ketiga, melindungi kesejahteraan material para pengemban profesi. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kode etik advokat. Di slide selanjutnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Advokat. Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Advokat tentang tindakan jenis tindakan yang dikenakan oleh Dewan Kehormatan. Di sini juga ada di Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Advokat tentang kewenangan organisasi advokat dan Dewan Kehormatan. Lalu lanjut di Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Advokat tentang ditetapkannya dan dijalankannya kode etik bagi para anggotanya. Kode Etik Advokat Indonesia.
Nah, ini ada pendapat ahli lagi, yaitu Mr. Iskak Ijokrodadisurjo. Secara garis besar yang terikat, aliran etika yang dianut oleh Iskak adalah terkait dengan kebijaksanaan di mana dalam profesinya sebagai advokat dia lebih merengut ke dalam kebijaksanaan Jawa. Alirannya ditafsirkan melalui suatu tindakan yang dilakukan oleh Iskak. Nilai-nilai dalam etika Jawa sendiri memiliki fokus dengan prinsip keselarasan, sehingga oleh Iskak nilai tersebut dikemas menjadi nilai tata krama. Pemahaman terkait dengan aliran kebijaksanaan atau keutamaan di sini diawali oleh Aristoteles, di mana menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang nampak dalam tindakan kebiasaan. Sifat kebiasaan ini menjadi amat penting sebab perlu bahwa hal yang baik itu dijalankan terus-menerus. Nah, di sini ada nilai aliran etika dengan profesi advokat. Dalam aliran kebijaksanaan Jawa terdapat nilai tata krama di mana menjunjung unggah-ungguh baik dalam berperilaku dan tutur kata. Hal ini yang coba diterapkan oleh Iskak dalam profesinya sebagai advokat, sehingga dalam menjalankan profesinya Iskak mengedepankan rasa hormat, cara berbicara hingga menjaga rasa dan perasaan. Nilai-nilai dalam etika Jawa sendiri berfokus kepada suatu prinsip yang disebut dengan keselarasan. Namun keselarasan tersebut bukan diciptakan melainkan dijaga secara berdampingan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf Pak Baidwi, sebelumnya saya tidak ikut presentasi kelompok saya. Maka dari itu saya sangat minta maaf sekali sebesar-besarnya kepada Pak Bay. Dengan ini saya meminta kepada Pak Bay untuk memberikan saya nilai. Terima kasih Pak Bay, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.